Shalom, salam sadis, salam hari Jumat, salam koreksi. Ini lagi koreksi ya, market tadi. Ya gitulah, baru sehat ya market ya. Kalau ngeri kalau lihat dia udah tiang-tiang panjang terus, nggak ada koreksi justru bahaya ya. Dan banyak yang mau serok kapan ya, tunggu merah ini itu ya kan. Jadi ya inilah, ada yang mau nambah muatan ya masuklah cicil. Koin-koin yang ditarget ya kan, ini pas lumayan loh tadi, buangannya sampai 66.700 loh tadi ya, agak ngedrop. Ini sekarang saya buat video posisi market cap di 2,6 triliun, dia drop 5,8%. Volume naik, nah ini berarti banyak yang serok tambah muatannya. Volume naik 36,3% ya di 184,1 billion. Dominance juga agak ngedrop, tapi maunya lebih ngedrop lagi ya, baru altcoin nanti agak ini. Tapi udah bagus sih di ini, BTC dominance di 51,6 ya. Ya mudah-mudahan dia maunya tadi bisa agak ngedrop 51,4 kayak ya kan. Baru nanti altcoin bisa bernapas ya kan. Nah sekarang saya buat video posisi BTC di 67.900, ETH di 3.705, BNB turun 6%-an di 579 ya. Lebih kurang ya, ada turun 5-8% rata-rata ya. Ini BTC overall dalam 24 jam ini turun 7,5% ya. Tadi kok 66,7, 8%-an lah ya. ETH juga 7%-an ya. BNB 6% turunnya. XRP turun juga 7-8% tadi ya. Sempat drop ke 61 di 8% lah ya. Sekarang XRP di 63 sen, dia drop 7,3%. Cardano juga Cardano padahal ada event lagi, malah koreksi ya, yang udah pegang tapi besok sih eventnya, mudah-mudahan malam ini bisa mantul balik ya. Who knows, kita nggak pernah tahu market kan. Dia drop sekitar 5,5% ya, di sekarang Cardano 71 sen, 71,67 sen ya. Doge lumayan juga ngedrop 11,6%. Shiba juga 12%. Ya karena udah meme coin udah tinggi sekali juga sih naiknya, harusnya ya ini dropnya agak lumayan ya. Nah ini NIR protokol tadi masih hijau kenceng, ini agak ngedrop. Nah NIR kalian bisa serok, kalau biasanya koin lagi begini itu cepet mantulnya ya. Jadi kalau kalian mau swing NIR protokol bisa tuh diserok ya. Ini baru dia ngedrop minus 2,6% di $8.25. Kalau dia nanti market balik stabil, itu dia biasanya cepet mantul nih. Kalau yang begini-gini, kalau yang lagi mau NIR boleh tuh, kalau kalian mau ambil swing supaya yang cepet mantul ya. Itu satu. Ya overall ini optimis lumayan juga ngedrop, optimis ya 12%-an, 11,5% lah dalam 24 jam. XLM Torchen wajar 3 karena udah agak ngedrop kan. Naiknya udah lumayan gitu. Ya lumayan sih diskon-diskonnya ini. TIA drop 10,8% dalam 2, ini di $15. Nah TIA juga kalau kalian mau untuk swing ya boleh tuh, nanti paling dia cepet mantul juga tuh kalau udah balik stabil ya kan. Cari-cari koin begitu kalau yang mau swing ya. Kalau yang mau invest
yang invest juga mau tambah muatan, cicil, jangan all in, ya. Cicil dulu, jangan all in. Oke, ini karena posisi fear and greed masih lumayan, extreme greed di 89 walaupun dia buangan, extreme greed masih di 89 ya. Nanti kita agak bahas ke sana. Nah, wah semalam merah lagi kan seperti saya bilang dia ini. Nah, rupanya Bitcoin juga ngikut gitu, satu alur dia ya, karena dari eventnya ini semalam ya mana satu dia ambil sama aja dia kalau dia mau naikkan ya, naik, dolar menguat semalam ya. Dia kemarin masih di posisi 102, something. Ini dia dolar udah menguat di 103, naik balik ke 103, something sekian gitu ya. Itu karena semalam saya pikir retail sales-nya yang naik, justru kebalik, PPI yang naik tinggi. Jadi untuk menguatkan dolar, diambillah data PPI sebagai acuan kan. Nah, menguatkan dolar ya, emas juga drop, koreksi lagi semalam. Ya, BTC juga ikut, karena sosnya dia satu jalur. Malah kemarin saya bilang, dia apakah mau anomali BTC atau ngikut. Ternyata ngikut, koreksi juga bareng emas kan. Karena kalau dilihat dari ininya ya memang harusnya ya istilah data yang kemarin semalam keluar itu menyatakan ekonominya masih bagus, dimana data gembel jobless claim juga drop, yang sebelumnya 210 diperkirakan naik, data gembel 218.000 justru lebih rendah dibanding sebelumnya minggu lalu. Lebih rendah dari minggu lalu. Minggu lalu 210.000 kan. Ini dia 209.000. Itu satu yang buat dia ini. Terus PPI-nya juga lumayan naik. Ya, PPI-nya yang diperkirakan nggak naik gimana, 0,3. Ya kan, sebelumnya forecast-nya juga 0,3. Justru double, 0,6 naiknya. Ya. PPI years over years-nya juga gitu, yang diperkirakan naik dikit, yang sebelumnya 1.0%, 1% diperkirakan naik sedikit 1,1%, justru lumayan 1,6% juga dia naiknya ya. Nah, core PPI-nya juga naik ya, core PPI yang years over years, month over month, dua-duanya naik gitu ya. Yang drop core retail sales. Nah, tapi walaupun dia drop, bukan gimana, core retail sales masih dibandingkan sebelumnya dia lebih baik. Sebelumnya itu minus 0,8, forecast diperkirakan naik 0,5, tapi ya ternyata nggak sesuai forecast, 0,5 dia 0,3. Walaupun dia angka merah, tapi sebenarnya lebih baik dari sebelumnya. Sebelumnya minus 0,8 gitu ya. Makanya dolar menguat semalam dengan data ini. Nah, saatnya ya emas sama BTC koreksi. Terus untuk malam ini eventnya ini juga French CPI ya. Malam ini CPI Italian Trade Sales. Ya hari ini nggak ini untuk dolar mungkin ya lihat malam jam 8.30 dia punya data ekspor impor ya. Terus ini New York Empire State Manufacture itu tapi agak jelek ya. Drop dia, sebelumnya minus 2,4, forecast minus 7 lagi ya. Ini ntar malam lihatlah kemana arahnya ya. Kayaknya sih malam ini ya market sideways sih, kalau lihat eventnya kemungkinan BTC sideways ya, gold juga mungkin sideways gitu ya.
Nah, jadi hari ini itu kalian kalau yang mau serok-serok ini ada diskon, ini NIR boleh nih, NIR kenceng ini. Ya, kayaknya akan cepet mantul dia. Ya. Beberapa koin yang agak ini ya silakan aja. Tia, ya kan? Ada yang mau nambah muatan Ondo diskon nggak ya? Ondo bisa, Arbitrum ya. Arbitrum besok unlocknya. Tapi ini kalau dia drop harga segitu, kalian mau cicil tambah muatan boleh tuh ARB, Arbitrum ya. Atau EGLD Multiverse ya. Ini juga boleh kalian kalau mau tambah muatan. Dan lihatlah yang udah kalian target gitu, apa yang kalian mau target. Konflux hari ini hijau agak lawan arus tuh. Ada yang berani coba ngelong nggak? Ini dengan ini harapannya ini udah habis buangannya gitu. Kalau yakin habis buangan, tadi sebatas di 66.700. Nah, kalau yang pengen ngelong ini konflak boleh. Tapi resiko takutnya nanti ada buangan. Apakah buangan udah cukup sampai 66.700? Kayaknya sih udah cukup gitu ya. Kalau yang pengen scalping long, kemarin gue kena tendang kok. Gue udah lama nggak kena tendang ini kan. Semalam kena tendang itu HNT ya. HNT, aduh kirain masih mau, ternyata market ngedrop ngeden udah kena SL malam, pas malam aja udah kena SL. Ya udah saya biarkan aja ya, kadang gitu ya, nggak bisa dua-dua. Di gold rezeki, di kriptonya malah kena tendang. Pas kripto lagi smooth, di gold kena tendang. Jarang-jarang bisa smooth. Hari itu sempet semuanya smooth gitu, lancar. Itu kalau kita memang lagi wangi banget, lagi hoki banget ya. Kadang market ya gitulah. Tapi ya for fun aja, saya nggak pusingin yang gitu-gitu. Selama kita jaga manage keuangan kita sebaik mungkin, tidak pakai risk gitu ya, nggak ambil risk besar ya, itu tetap aman lah. Itu sih kalau hari ini mau tambah muatan itu ya, altcoin. Oh tadi pagi ada yang bilang, dia salah kaprah kayaknya itu. Kok sesuai ini saya jaring BTC 69 gini gitu, dia bilang. Saya nggak penasaran kan, dia nggak tahu tuh gimana, nggak ada yang ini ya, salah kaprah. Dia lihat video mana saya suruh jaring BTC, nggak ada, saya putu kiri, maka tadi saya balas komennya. Ini gini, simple saya kasih tahu kalian ya, market ini ya, yang nggak perlu pakai brainer. Anda mungkin telat, Anda FOMO ini ya. Yang namanya Anda mau invest, nggak ada tuh yang di kripto itu Anda belanja itu di saat extreme fear. Itu langkah bodoh ya. Karena kalau udah namanya extreme fear udah 90. Saya 2 hari ini video kan saya selalu ingat, saya walaupun swing aja saya nggak masuk, saya ada sisa barang, saya nggak mau ini, saya scalping, saya bilang, saya udah perkirakan ini deket-deket mau koreksi, udah lihat dia punya ini chart udah istilahnya ngeri-ngeri sedep lah, udah harus ini kan. Apalagi dia bilang sesuai ini, dia cari, ya salah. Kalau namanya BTC itu ya, itu basic BTC Ethereum ya. Yang namanya investor itu seroknya saat extreme fear, saat orang takut, akan drop lagi, justru saya suruh serok, walaupun saya dimaki kakek beris saat itu, karena yang maki saya kakek beris, otaknya nggak ngerti kalkulasi, bego-bego, dia tunggu, dia cari bottom. Kalau kita lihat, ini tahun depan, 2 tahun ke depan, duit saya ini gainnya bisa berapa kali lipat, itu hitungan kita, bukan cari bottom, ya kan? Nah, jadi simple. Kripto ini ya pada dasarnya kalau Anda mau jadi investor,
itu belanja barang akumulasi itu di saat extreme fear, bukan extreme greed. Kalau di extreme greed dulu yang nggak ngerti-ngerti, yang kalau baru masuk di market dulu kan, yang kejar-kejar ini, justru mereka masuk saat di greed sama extreme greed. Itu begitu sangkut, ya udah bertahun-tahun capek Anda di CA gitu, ya. Memang kali ini oke, Anda serok 69, saya yakin BTC bisa ke 100.000, saya yakin gitu ya. Dengan adanya ETF BTC ke 100.000, tapi kenapa Anda cari gain yang gainnya sekali, risk Anda gede? Itu yang harus Anda pertimbangkan. Mending Anda cari altcoin yang masih peluang bisa 3 kali, kayak nggak usah bilang mau, kita nggak gila mau 10 kali, 100 kali. Saya di video ini yang ikut saya tuh, saya nggak pernah sekalipun buat video, serok coin ini gain 20 kali, 50 kali, 100 kali. Saya yang rasional saja. Saya nggak buat Anda mimpi basah di siang hari gitu ya. Kita logika aja. Kalau bisa dapat di atas itu, syukur, itu namanya rezeki. Tapi paling nggak dalam investasi dengan rutin bisa sekian gainnya, sekian ratus %, itu udah jauh lebih baik gitu ya. Jadi itu aja kuncinya, sangat gampang. Anda mau jadi investor di kripto ini, jangan takut di saat extreme fear Anda serok ya. Jangan seroknya di extreme greed, itu salah. Kecuali Anda tambah muatan. Misal gini, saya kemarin tuh di 69 saya TP sebagian 30% ya, yang BTC saya sama ETH. Itu 30% tinggal saya olah lagi ke altcoin yang saya pikir ada potensi, yang saya juga nggak target, nggak mikir, ini bisa nggak ke ATH, bisa untung 10 kali lah. Saya bukan tipe gitu ya. Di ini 1 tahun, misal di dalam tahun 2024 ini saya dapat altcoin yang bisa 3 kali aja gain lagi. Dari saya punya BTC udah gain berapa? Jauh. Saya cari main itu yang stabil, aman, yang tidak mimpi muluk-muluk gitu. Karena mimpi kejauhan pas jatuhnya itu sakit gitu, bisa kena mental. Jadi yang logika. Kalau rezeki dikasih lebih, ya syukuri ya. Saya makan, istilahnya saya selama di dunia begini ya, dari dunia gambling, kadang saya lihat komen ada yang pernah nggak rasain 15.500%, 15.000. Saya senyum aja, saya nggak pernah ngomong ya itu kawan. Saya itu udah pernah ngecap uang-uang begitu. Tapi dari pengalaman saya justru tidak mengajar kita lebih baik ya. Kita semakin greedy, cari yang nggak gena-gena, justru nggak ada kestabilan gitu. Akhirnya hancur sendiri. Saya pernah ya, duit $2 itu jadi 56.000 US dollar di bet horsing. Karena horsing itu juga hitung odds per odds gitu ya, dengan $2. Jadi ada yang cerita, dia pernah, saya ketawa aja komen anak itu kan, ya kita yang gitu-gitu udah lewat gitu kan. Justru dengan saya pernah dapat begitu, itu buat saya greedy, makin ngawur, makin harap uang-uang begitu. Akhirnya justru lebih banyak loss-nya. Karena yang gitu-gitu memang saat Anda lagi laki bener gitu ya. Tapi keseringannya itu loss gitu. Mending saya cari yang stabil-stabil, selalu ada pemasukan. Itu lebih stabil pendapatannya ya, cuannya gitu. Jadi itu satu lagi masukan saya. Nah terus ini ada yang kemarin saya bilang nggak bahas koin ini itu, terus anak itu bilang banyak yang mau belajar gimana stepnya belajar kripto ini. Kripto ini simple selama Anda mau belajar ya.
dulu waktu YouTube ini rata-rata orang nggak ngerti ini narasi, belum tahu event, ya ada Bitcoin kontrak, option, mereka belum tahu saat itu. Itu banyak tahu dari saya gitu, itu fakta. Paling yang YouTube dulu cuma TA, garis-garis, sama dia masuk webnya, dia buka white paper, dia bacain white paper. Itu dulu YouTube 2019, 2020 ya, sampai 2021 awal masih ada yang gitu ya. Nah, terus karena saya berubah, saya bahas ini kripto apa, terus kita bahas event, kita bahas narasi, kondisi politik, ekonomi saling ada related yang akan buat market drop, turun, kadang naik itu. Nah, dari situ banyak yang belajar, tanya. Jadi saat itu ya saya rekomen, dia tanya apa aja yang mau dibaca, ya itu baca aja semua news soal investasi, ya kan. Jadi Anda yang mau belajar itu, pertama Anda harus ngerti TA juga, technical analysis perlu, paling tidak Anda sebagai, itu kalau Anda trader, itu udah pasti, kalau Anda mau jadi trader, tapi mau jadi investor pun ya, paling tidak, ataupun Anda di spot saja, itu technical analysis pasti perlu. Anda harus tahu grafiknya, Anda harus tahu lihat chart, di mana Anda masuk, ya, entry, di mana Anda taking profit, ya kan, kira-kira ada gambaran, ini gainnya sekian, keberapa, ya kan, nah, itu satu TA Anda harus ngerti. Kedua, untuk fundamentalnya, tiap koin yang Anda mau tahu, Anda harus masuk ke webnya, klik ke webnya, cek bentar white paper, lihat roadmap, lihat ekosistem, apalagi kalau ada yang cantumkan ini ada siapa-siapa investornya, di backup siapa, itu menguatkan Anda. Dan Anda lihat teknologinya apa, oh ini koin apa, oh ini koin Web3, Web3-nya apa kegunaannya gitu. Oh ini koin storage-nya apa, kerjasama sama cloud atau siapa. Itu yang Anda harus ini untuk mengerti kripto gitu ya. Oh ini koin privasi pernah dijebol nggak, seberapa secure-nya, gimana ininya, oh ini di target pemerintah. Jadi gitu-gitu yang Anda harus tahu untuk kripto gitu. Banyak yang harus dipelajari, paling enggak Anda nonton YouTube, kalau yang bahas koin spesifik, saya kan sering ini, kalau untuk versi bahasa Inggris sih, itu koin Birau, ya kan. Nah untuk versi Indonesia kan kalian bisa tonton di Republik Rupiah, ya kan. Selalu saya rekomen itu. Saya nggak kenal mereka, tapi saya rasa mereka mengedukasi, why not ya. Jadi Angga Dinata gitu ya. Jadi kalian boleh tonton di situ untuk technical analysis. Kevin Sailey Anda boleh nonton gitu. Itu Anda pelajari gitu. News ya baca aja Anda. Kalau saya ada langganan news kayak Wall Street Journal, Bloomberg Business gitu ya, Yahoo Finance gitu. Anda baca aja gitu. Dan lihat aja berita seputar ini gitu. Yang pembahasannya yang benar. Kadang juga Anda harus hati-hati. Kadang misalnya CNBC itu kadang dulu paling ini, justru berbalik, dia kritik kripto, Bitcoin yang gitu-gitu, nggak usah Anda tonton. Jim Cramer gitu, ada yang tanya, kok Jim Cramer, saya malas tanggapi, karena buat apa yang gitu-gitu didengar gitu, ya kan. Anda butuh yang Anda lihat itu yang mengedukasi. Oke, jadi itu masukan saya jawab pertanyaan yang Anda tanya, ya. Karena semalam kalau saya mau balas komen panjang sekali, saya males. Jadi di video ini saya jelaskan lagi buat newbie itu step-step yang kalian mau cari, terus YouTube yang edukasi yang mau kalian tonton. Oke, begitu aja di hari Jumat ini buat teman-teman Muslim. Semoga lancar puasanya, dan hari ini sholat Jumat kiranya dalam keadaan puasa, sholat Jumat, doa Anda terus dijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.